Ya, sambil yang kita nunggu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, penafat Majelis Ilmu Rahmatan lil Alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka untuk menjalankan di antara agung perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendapatkan kebaikan dari Allah dengan tafaqquh fiddin. Baik, kita lanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kedua. Ini saya beri tema ya, antara Islam, iman dan kita. Antara Islam, iman, ihsan dan kita. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Udah hafal? Ya, belum? An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda julusun zata yawmin bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadus siyab shadidu sawadis sha'r la yura 'alaihi asar safar wa la yaribu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna ayyasalahu thumma wa yusaddiquhu. Thumma qala ya Muhammad fa'akhbirni 'anil iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rasulihi wa kutubi rasulihi wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Sadaqta. Semua qala, lalu menyatakan apa? Fa'akhbirni 'anil ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lalu kembali bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah? Fa'akhbirni mata sa'ah, akhbirni mata sa'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Faqala akhbirni an ammaratiha. Faqala an talida ummata rabbataha. Lalu ya, an talida ummata rabbataha wa antar hupatoratan al-alata riya asyai yatatawaluna fil bunyan thumma talaqa falabistu maliyah. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril
atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim, infarada bihi 'anil Bukhari. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim yang hanya dalam sahih Bukhari Muslim hanya Imam Muslim yang meriwayatkan. Hadis ini juga hadis yang pertama disebutkan oleh dalam sahih Muslim kalau innamal a'malu binniyat yang disebutkan pertama oleh Imam Bukhari. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa ketika kami sedang duduk-duduk pada suatu hari, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, ada Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang laki-laki, ittala alaina rajulun, seorang laki-laki. Laki-laki ini gambarkan sebagai yang memakai baju sangat putih, syadidu bayadus siyab, syadidu sawadus syar, lalu dengan rambut yang sangat hitam. Ia datang, lalu ia duduk di hadapan Nabi dan ia tampak tidak ada bekas perjalanan, dan yang kedua adalah tidak diketahui oleh salah seorang pun di antara kita. Lalu apa yang dia lakukan? Ia duduk di hadapan Nabi, menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut baginda Nabi, dan meletakkan di lutut beliau, di kedua paha, di kedua lutut beliau. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, sampaikanlah, kabarkanlah tentang Islam. Apa itu Islam? Lalu Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah bersyahadat tidak ada ilah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu, sedekah. Lalu laki-laki itu menyatakan, engkau benar. Kata Umar, fa'ajibna, kami kagum, aneh. Dia bertanya dan dia membenarkan. Kembali laki-laki itu bertanya, kabarkan, ceritakan, sampaikan, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Lalu Nabi menjawab, iman itu adalah engkau mengimani, mempercayai Allah, malaikat, kitabnya, utusannya, dan hari kiamat, serta mengimani qada dan qadar, baik yang baik ataupun yang buruk. Setelah itu ia menyatakan sedekah. Lalu kembali bertanya, lalu jelaskan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Dan Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Dan jika tidak mampu, maka percayalah, yakinilah bahwa Allah selalu melihat engkau. Setelah itu laki-laki itu bertanya, wahai Muhammad, ceritakan padaku kapan hari kiamat itu tiba. Dan Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'alami minas sa'i. Tidakkah orang yang bertanya lebih tahu tentang waktunya daripada yang ditanya? Lalu laki-laki itu kembali bertanya, kalau begitu ceritakanlah ammar, tanda-tandanya. Lalu Nabi menjawab, antali dan umat rabbatah. Ketika seorang ibu melahirkan, antali dan umat rabbatah, itu ketika seorang ibu
menjadi budak dari orang yang dilahirkannya. Yang kedua adalah engkau akan melihat orang yang tanpa alas kaki, ya, yang dia pengembala dan ia berlomba-lomba mendirikan bangunan. Lalu setelah itu falabistu maliyah. Lalu Rasul diam sejenak. Lalu Rasul bertanya, ya Umar, atadri, ya wahai Umar, tahukah anda siapa yang datang tadi? Umar kemudian menyatakan, ya tidak, bahwasanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab bahwasanya zaka Jibril atakum yu'allima dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajari tentang agama kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa lihat hadis yang populer, hadis panjang, yang dari keutamaannya adalah tentang kedudukan dari hadis ini. Yang pertama, memaparkan tentang klasifikasi agung pondasi Islam. Jadi tidak main-main, hadis ini begitu agung karena ia memaparkan klasifikasi dari pondasi agung agama Islam. Yang kedua, hadis ini menjelaskan di antara cara turunnya wahyu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis ini mengungkapkan dengan lugas hakikat tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Yang keempat, hadis ini menegaskan tentang ihwal hari kiamat dan tanda-tandanya. Lalu, ya, yang kelima, hadis ini mengungkapkan, menjelaskan tentang bagaimana jalan menuju ihsan, menuju predikat ihsan. Nah, dalam kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan wa huwa hadisun azim jiddan. Ini adalah hadis yang agung banget. Yasmul ala syarhi din kullah, yang menyebutkan tentang penjelasan agama Islam seluruhnya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirih. Karena itu, lihat di ujung hadisnya Nabi menyatakan apa? Hadza Jibril atakum yu'allima dinakum. Ini adalah malaikat Jibril datang untuk mengajarkan tentang agama kalian. Jadi langsung belajar dengan malaikat Jibril. Nabi menyebutkan Jibril yang mengajarkan. Apa yang diajarkan? Dinakum, tentang agama kita. Jadi ulama melihat hebat banget hadis ini. Nah, kenapa? Setelah menjelaskan tentang kedudukan Islam, iman, ihsan, maka ini adalah semuanya menjelaskan tentang agama seluruhnya. Nah, hebatnya dalam hadis ini kita lihat, kalau ditanya hadis ini tentang apa, bisa jadi kita jawab tentang Islam, sudah tahu rukun Islam berapa, tentang iman sudah tahu rukun iman berapa, lalu tentang ihsan dan tentang hari kiamat. Padahal hadis ini dahsyat. Ia membawa kita kepada konsepsi tentang ajaran Islam dan bagaimana membentuk diri kita sebagai muslim dan mukmin. Maka ada arahan, 6 arahan indah dalam hadis ini. Kita lihat. Yang pertama adalah tadi, ketika kami sedang duduk-duduk, datang seorang laki-laki, lalu menyampaikan, dan setelah itu diketahui ia adalah malaikat Jibril. Apa maknanya? Arahan pada kita bahwa penyandaran Islam itu adalah based on-nya dari wahyu pada yang gaib, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang terkait dengannya. Sehingga kita based on Islam itu adalah wahyu diajarkan. Lalu siapa yang membawa, ini adalah wahyu.
Kalau melogikakan Islam tanpa wahyu nggak bisa. Di bawah nih, oh ini tentang wahyu. Bagaimana kata Allah, begini kita laksanakan. Wahyu. Kata Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, laksanakan. Wahyu. Yang kedua, dari wahyu ini mengisi kita. Oh wahyu begini, Al-Quran, Sunnah, mengarahkan pada tentang aplikasi Muslim itu adalah yaitu melaksanakan amal. Nah, Nabi mengatakan Islam itu apa? Islam itu syahadat. Maka kalau nggak syahadat ya bukan Islam. Islam itu sholat. Kalau nggak sholat ya bukan Islam. Kan mudahnya aplikasi. Maka kalau di Ibnu Rajab sebutkan tentang Islam itu adalah amal akad. Tinggal masuk kita dari wahyu. Kalau kita Islam harus mengamalkan nih amalannya apa? Setelah kita syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang ketiga, menunjukkan keislaman itu bertumpu pada keimanan, yang bersamai tadi ketika melaksanakan pada keimanan, pada hati dan pada kepercayaan. Ketika bertanya iman itu apa? Iman ya engkau mempercayai tanpa ragu Allah, malaikat dan seterusnya, sehingga nggak ada iman kalau kita belum iman sejati kalau kita tidak mengimani Allah dalam cara yang lengkap. Tidak ada yang sholat tapi dia meyakini ada pawang hujan, belum imannya. Hebat tidak di sini. Nah, yang ketiga, hadis ini membawa pada kita tentang apa? Menunjukkan fungsi terbaik dan optimal pada Islam dan iman ini kita menjalankannya adalah dengan ketika sampai pada level ihsan. Hebat Islamnya begini, kita ambil sholatnya harus dasar iman. Lalu bagaimana kita melaksanakan sholatnya harus ihsan, dengan seakan-akan Allah melihat kita, khusyuk hadir. Nah, semua itu kemudian setelah itu semuanya diwujudkan. Kenapa kita demikian? Karena Nabi mengajarkan nih dalam Malaikat Jibril nih, habis itu mengajarkan tentang karena akan datang hari kiamat, karena akan datang akhirat yang akan dihisab. Bisa ya ngapain sholatnya kayak dan nanti ada akhirat, ada kiamat. Yang mau saya bagian iman saya begini aja, saya sholat tapi saya ke dukun, nanti akan ada hisabnya, akhirat. Di bawah tuh, orang nggak tahu waktunya. Lalu dilihat sampai lihatlah itu menuntut persiapan akhirat karena meski tidak tahu tentang waktunya, tapi Allah hadirkan dengan tanda-tandanya. Maka konsepsi ini lengkap dalam hadis ini yang membawa kita tanda-tandanya bagaimana menuju Muslim yang paripurna. Kita lanjut ya. Maka 4 pokok dalam hadis ini, yang pertama adalah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Kita mulai syarah hadis bagian pertama. Ittala alaina rajul. Ketika kami sedang duduk-duduk, ini menyatakan kebiasaan baginda Nabi duduk-duduk bersama sahabat, menjalin silaturahim dan sekaligus sebagai majlis ilmu. Jadi biasa ya, kalau misalnya ada usaha ada apa, biasa sunnah Nabi itu duduk-duduk dengan para sahabatnya. Ya, nah kita lakukan di sini majlis atau bagaimana? Ini menggambarkan Sami Umar jelas ketika nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami duduk di situ majlis ilmu. Lalu ittala alaina rajulun sadadu sawasa. Ketika itu datang malaikat Jibril. Ini menyampaikan apa? Kata Imam Ibnu Rajab, cara menyampaikan wahyu. Cara menyampaikan wahyu. Yang pertama, malaikat Jibril ada datang dengan wujud aslinya. Gimana wujud asli malaikat Jibril? Nah, sejauh mata memandang ya. Ada sebutkan situmiyah jadah, ada 600. Jadi makhluk yang di luar dimensi malaikat. Maka Rasul ketika ketemu itu gemeteran,
Zamiluni, zamiluni, berat ya. Karena baru melihat makhluk yang demikian. Nah, inilah bedanya. Apa bedanya manusia, jin dan malaikat? Apa bedanya?